rekan-rekan hebat, masihkah kita melihat anak-anak berpikir seperti murid-murid kita ini? Perlu kita ketahui rekan-rekan guru hebat, bahwa ternyata anak-anak kita memiliki beragam kecerdasan, sehingga kita tidak bisa memaksakan satu jenis keahlian kepada semua anak didik kita. Namun, ternyata masih banyak guru-guru yang belum memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru-guru masih ada yang melakukan pembelajaran di kelas dengan berpusat pada guru. Ya, pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center ini sesungguhnya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masa sekarang, karena murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Ibarat gitar, biar berbunyi gitar, bukan bunyi yang lainnya. Ketika ada piano dan lainnya, biarkan mereka memberi harmoni yang indah. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun. Artinya, guru sebagai seorang pemimpin pembelajaran menuntun, memberikan bimbingan dalam menentukan arah perkembangan anak. Guru harus memastikan bahwa anak-anak berada di jalan yang benar, tidak tersesat, dan bahkan tidak membahayakan diri mereka sendiri. Kelas dan sekolah adalah taman sebagai lahan bercocok tanam, dengan siswa sebagai benihnya. Setiap bibit tanaman, siswa ditanam dan dirawat secara berbeda, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Esensi dari pendidikan yang berpihak pada murid, dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada sang anak. Maka, guru harus paham betul fase perkembangan anak, sehingga mereka bisa memaksimalkan pertumbuhan dengan caranya masing-masing. Dengan memahami esensi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus berpihak pada murid. Guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru juga harus memahami karakter murid, serta guru juga harus dapat menebalkan laku terbaik murid. Dengan memaknai pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka diharapkan murid kita akan memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan intelektual, dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Karena budi pekerti atau karakter yang baik adalah kunci keharmonisan dan kesuksesan dalam kehidupan seorang anak. Masih ingat kan semboyan Ki Hajar Dewantara tentang peran guru sebagai pendidik yang kita sering bilang yaitu trilogi pendidikan. Yang pertama yaitu Ingarso Suntulodo. Guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua yaitu Ing Madyo Mangunkarso, di mana guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar melakukan inovasi. Yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, di mana guru harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Nah, di dalam memberikan pembelajaran yang mengedepankan pendidikan yang berpihak pada murid, kita dapat satu, memberikan kemerdekaan dalam belajar, kemudian memberikan kebebasan berpikir kreatif dan inovatif, serta menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran.
Di sekolah kami mencoba menerapkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, di antaranya yaitu dengan pelaksanaan program ekstrakurikuler. Berbagai program ekstrakurikuler dilaksanakan di sekolah, kemudian yang berikutnya yaitu Tadarus Al-Quran, ada program Rabu Sehat, kemudian ada salam pagi yang dilakukan setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Biwano, guru kimia. Saya dalam melihat buku Nuriyah dalam cara mengajar itu sangat bagus, sesuai dengan kurikulum Merdeka saat ini, dan dalam melayani siswa itu juga bagus. Jadi memberi pelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan anak. Ya, pembelajaran diferensiasi yang dilakukan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tandria Aula. Saya selaku guru PKM Ekonomi di SMA Negeri 68. Di sini saya ingin memaparkan mengenai profil mengajar dari Ibu Kundria selaku guru ekonomi di SMA 68. Metode pembelajaran yang digunakan Ibu Kundria sangat variatif. Yang pertama adalah contohnya sebelum memulai pelajaran, Ibu Kundria melakukan ice breaking dan games dan menggunakan metode diferensiasi yang dimana metode pembelajaran tersebut untuk mengetahui kemampuan para tiap siswa. Dan adanya sesi review materi. Hal ini untuk memudahkan siswa dalam mengingat materi yang sudah disampaikan. Lalu Bu Kundria juga memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran yang telah dilakukan. Contohnya adalah Canva dan YouTube. Halo, perkenalkan nama saya Renzo Pratama dari kelas 12 IPS 1. Menurut saya cara pembelajaran dari Bun menyenangkan, materi yang dia berikan menarik dan mudah dipahami, membuka ruang diskusi juga serta menjawab semua pertanyaan dari murid. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid ternyata tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya, 1. Masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Yang ketiga, keterlibatan dan kerjasama keluarga dan masyarakat yang belum optimal. Nah, tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Di antara solusinya adalah 1. Menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman dalam belajar di kelas. Yang kedua, guru mengikuti berbagai pelatihan atau seminar atau workshop yang dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, guru tidak boleh bosan dalam memberikan contoh teladan yang baik kepada murid.